Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai infrastruktur dan persampahan. Baik, sebelum itu yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah infrastruktur dan transportasi. Baik, adapun dari anggota kelompok kami yaitu yang pertama Najwa, yang kedua Silsila Juwita Utami, yang ketiga Nurul Ilahi, yang keempat saya sendiri sebagai moderator yaitu Muhammad Rafli, dan yang kelima Muhammad Sukran. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan memaparkan materi pertama mengenai infrastruktur dan persampahan. Yang pertama itu pengertian infrastruktur persampahan, merujuk pada seluruh sistem, fasilitas, dan komponen yang digunakan untuk mengumpulkan, mengangkut, mengelola, dan memproses sampah dalam suatu wilayah atau komunitas. Infrastruktur ini sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, mencegah pencemaran, dan mengelola sampah dengan baik. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam infrastruktur persampahan. Yang pertama itu ada tempat pengumpulan sampah, di mana ini adalah tempat-tempat di sekitar komunitas tempat warga dapat membuang sampah mereka. Ini termasuk kontainer sampah, keranjang sampah di jalanan, dan titik-titik pengumpulan tetap di tempat-tempat umum. Yang kedua ada fasilitas pengumpulan, di mana ini mencakup truk sampah dan Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Afli, yaitu infrastruktur air bersih di Kota Solo. Kualitas air bersih. Kualitas air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kehidupan manusia. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas udara meliputi kebersihan, tingkat polusi, kandungan zat-zat kimia, mikroorganisme, dan faktor-faktor lingkungan. Yang kedua, fasilitas pengumpulan. Ini mencakup truk sampah dan kendaraan yang digunakan untuk mengumpulkan sampah dari tempat pengumpulan dan rumah-rumah. Ketiga, tempat pemrosesan dan pengelolaan sampah. Fasilitas ini termasuk pabrik daur ulang, tempat pengomposan, dan fasilitas pemrosesan lainnya yang digunakan untuk mengelola sampah agar dapat didaur ulang atau diubah menjadi produk yang lebih aman untuk lingkungan. Dan yang keempat, tempat pembuangan air (TPA). TPA adalah lokasi yang dirancang untuk membuang sampah yang tidak dapat didaur ulang atau diolah lebih lanjut. TPA harus mematuhi regulasi itu untuk mencegah pencemaran tanah dan air. Dan kelima, sistem transportasi sampah. Ini melibatkan jaringan jalan dan rute khusus yang digunakan untuk mengangkut sampah dari tempat pengumpulan ke fasilitas pemrosesan atau TPA. Dan yang keenam, teknologi pemantauan dan manajemen sensor pintar dan sistem pembantuan digunakan untuk melacak jumlah sampah, mengoptimalkan rute pengumpulan, dan mengelola infrastruktur persampahan dengan lebih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tujuan utama dari infrastruktur persampahan, yaitu 1. Mengelola sampah secara efisien, 2. Mengurangi pencemaran lingkungan, 3. Meningkatkan kesehatan masyarakat, 4. Promosi daur ulang dan pengurangan sampah, yang kelima pengelolaan sampah berbahaya, 6. Meningkatkan kebersihan lingkungan, yang ketujuh mematuhi peraturan kebijakan lingkungan, yang ke-8 mengurangi dampak perubahan iklim, ke-9 meningkatkan kesadaran masyarakat, dan ke-10 atau yang terakhir pengembangan ekonomi. Manfaat utama dari infrastruktur persampahan yang baik yaitu 1. Mempertahankan kebersihan lingkungan, 2. Mencegah pencemaran lingkungan, 3. Melindungi kesehatan masyarakat, 4. Promosi daur ulang dan sampah, 5. Mengurangi dampak perubahan iklim, 6. Pengelolaan sampah berbahaya, 7. Peningkatan keberlanjutan, 8. Pengembangan ekonomi, 9. Pengurangan sampah liar, dan yang ke-10 peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi dari materi ini dapat disimpulkan infrastruktur persampahan yang baik dan efisien adalah komponen kunci dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, dan mempromosikan daur ulang dan pengurangan sampah. Ini memerlukan perencanaan, investasi,
dan manajemen yang baik dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk berfungsi secara efektif. Sekian dari saya.